Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 abad yang lalu lebih, suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Lalu beliau melihat, memandang seakan-akan memandang hal yang jauh dan jauh. Lalu Rasulullah bergumam berkata, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Rasulullah mengungkapkan rasa rindu kepada suatu golongan. Betapa rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Ketika itu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kami yang berjuang bersamamu, kami sholat di belakangmu, kami mengorbankan segalanya untukmu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, kalian orang-orang mulia, kalian sahabat-sahabatku, tapi aku tidak bermaksud kalian. Aku bermaksud satu golongan yang ku rindu, mereka itu saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu yang engkau rindukan? Rasulullah berkata, hum qaumun ya'tuna min ba'di lam yarawni wa amanu bi. Kata Rasulullah, mereka orang-orang yang kurindukan, mereka orang-orang yang kuanggap saudaraku adalah mereka yang datang nanti hidup setelah kematianku. Mereka tidak menemui zamanku, tidak pernah melihat parasku, tidak pernah melihat parasku, tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka penuh iman kepadaku, mereka penuh percaya kepadaku, dan mereka penuh cinta kepadaku. Mereka itulah saudaraku yang kurindukan, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, dari cintanya mereka kepadaku, mereka kepingin mengorbankan segalanya untuk aku, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamaran cinta telah dilayangkan oleh Rasul kepada kita. Kita alhamdulillah saudara-saudara datang hidup di muka bumi ini setelah 14 abad lebih Rasulullah wafat. Alhamdulillah Allah beri kita nikmat Islam, Allah beri kita nikmat iman, dan kita punya hati yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Maka mari kita sambut tawaran cinta Nabi, mari kita sambut tawaran rindu Nabi. Kalau kita kepingin menjadi orang yang dirindukan Rasulullah, yang dikangeni Rasulullah, sabarlah memegang ajaran Rasulullah SAW. Berpegang teguhlah di dalam sunnah dan syariat Rasulullah SAW. Dengan tantangan zaman, dengan fitnah zaman, dengan tantangan hawa nafsu, dengan tantangan berbagai penyesatan-penyesatan, ikutilah terus, kuatkan terus, tambahkan terus rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal ikhwanul kiram, kita diberi kenikmatan menjadi umat Rasulullah sebagai Nabi termulia. Kanjeng Rasul bukan Nabi yang biasa, beliau Nabi yang luar biasa. Semua Nabi kalau kumpul sholat jamaah, yang imam Nabi Muhammad SAW. Semua Rasul kalau kumpul bertemu dan sholat jamaah, maka yang mengimami hanya Rasulullah, Nabi Yuna Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang berani menjadi imam, mengimami para Rasul, kecuali Rasulullah SAW. Beliau adalah imamul anbiya'i wal mursalin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau menukil riwayat yang sahih bahwa ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj akan pergi ke langit, akan bertemu Allah, diajak mampir oleh malaikat Jibril di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa.
Rasulullah mampir ke Masjidil Aqsa, maka umat Islam jangan lupa Masjidil Aqsa. Sisipkan dalam doa-doa malam kita Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa diampiri Rasulullah untuk Isra Mi'raj, bukan sembarang mampir. Agar umat Islam selalu mengingat Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid umat Islam. Dengan tantangan, dengan berbagai ujian yang sekarang ini Masjidil Aqsa dalam cengkraman orang-orang Yahudi, Zionis, kita harus tetap berdoa, sisipkan doa untuk Masjidil Aqsa. Karena itu adalah masjid kita, masjid yang pernah diampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanul kiram, di dalam hadis sahih itu ketika di Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, ternyata di masjid sudah kumpul semua nabi, semua rasul. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semua nabi kumpul, semua nabi dipertemukan di Masjid Al-Aqsa. Para nabi dari alam kubur mereka diminta oleh Allah kumpul di Masjidil Aqsa. Maka berkumpullah semua nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Mereka semua kumpul untuk apa, saudara-saudara? Mereka kumpul untuk apa, wahai ikhwanil kiram? Tidak lain untuk menyambut manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambut kedatangan Rasul yang teragung. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Ketika itu malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Kalau ada iqamah berarti ada sholat jamaah. Maka malaikat Jibril meminta Nabi Adam menjadi imam. Wahai Nabi Adam, silakan mengimami. Nabi Adam menolak, tidak mau menjadi imam. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa diminta menjadi imam oleh malaikat Jibril, mereka semua menolak. Lalu malaikat Jibril memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada yang pantas mengimami saat ini kecuali engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah maju salat menjadi imam, di belakangnya semua nabi, semua rasul. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Kita harus kenal kemuliaan nabi kita. Kita harus paham keagungan nabi kita. Ini bukan manusia sembarangan, manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dicinta oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu akan berakhir pada suatu pertemuan akbar, ketika nanti manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar, min awalihim ila akhirihim, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti sebelum kiamat. Semua manusia akan dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan, berkumpul di alam mahsyar, yang dalam hadis dikatakan saking banyaknya orang, manusia berjubel berdempet-dempet penuh, mereka telanjang, mereka tidak berpakaian, penuh dengan keringat, penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Di alam mahsyar itu manusia di dalam kesulitan yang dahsyat, di dalam ketakutan yang dahsyat, di dalam keadaan mencekam yang dahsyat, sampai Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita dikumpulkan di alam mahsyar telanjang? Apa kita enggak malu? Sesama manusia dikumpulkan telanjang bulat." Kata Rasulullah, saking takutnya neraka mereka lupa kalau telanjang. Min hauril mauqif, dari takutnya mereka masuk neraka, mereka lupa kalau mereka telanjang bulat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan di saat hari mahsyar kita selamat, termasuk golongan orang-orang yang dinaungi dengan rahmatnya Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ayo ambil kesempatan. Kalau kita kepingin di padang mahsyar itu termasuk orang-orang yang selamat, usahakan diri kita menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang kecil, keluarga
Pemimpinnya kalau adil, dia termasuk orang yang di hari kiamat di padang mahsyar itu dinaungi oleh rahmatnya Allah. Maka kita, di antara kita yang punya anak, kita tidak boleh mengutamakan anak satu di atas anak yang lain. Di dalam pemberian kita diminta untuk berbuat adil. Kenapa? Karena keadilan itu membawa kemuliaan di hari kiamat. Kalau andai kata ada yang punya istri dua, contoh aku mau kondo umpomo, kalau ada yang punya istri dua, jangan pernah kita nggak adil. Karena kata Rasulullah, man kanat lahu zaujatan falam ya'dil bainahuma jaa yauma qiyamati wa shikkuhu sakit. Barang siapa punya istri dua dan dia tidak berbuat adil, maka dia datang kepada Allah hari kiamat, dia pincang miring. Nong dunya gagah bojo loro, nong dina kiamat melaku pincang miring gara-gara gak adil nang bojone. Untuk Ustadz Ainul Yakin, hati-hati. Ya, itu jurus orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dalam skup yang besar, pemimpin daerah, wali kota, bupati, harus berbuat dan bersikap adil kalau mau mulia di hari kiamat. Karena itu kata Rasulullah, Bapak Ibu, orang yang adil, pejabat yang adil, itu satu hari seperti ibadah 60 tahun. Luar biasa. Kenapa? Karena dampak keadilan seorang pejabat itu betul-betul meluas ke rakyat. Kalau adil dia, tanda tangan satu saja sudah bisa menutup tempat-tempat minuman maksiat itu. Hari ini kita bermaulid, hadir bersama kita calon wali kota Mas Yoyo gitu. Dan Mas, kalau mboten pati kenal kali gitu. Mas Joko. Oke, kita doakan nanti kalau sudah jadi mudah-mudahan bisa berbuat adil. Ya, oke, kalau semangati Mas, jenengan kalau bisa berbuat adil satu hari seperti ibadah 60 tahun. Ya, kesempatan ibadah 60 tahun bisa didapat hanya satu hari berbuat adil. Ya, apalagi kalau tiap hari berbuat adil, maka hebat. Tapi juga sebaliknya, kalau berbuat maksiat dan tidak adil, maka masuk neraka awalan. Gak paham awalan, alhamdulillah gak paham awalan, gitu. Masuk neraka duluan, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan untuk Semarang pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang ahli sholat. Kalau pemimpin rajin sholat, nanti rakyatnya rajin sholat. Kalau pemimpin sudah nggak rajin sholat, udah alamat rakyatnya melarat. Gitu? Maka Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang teradil setelah Khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Khalifah terbaik adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau menjadi Khalifah, beliau membangun peradaban, membangun kejayaan seluruh rakyatnya. Sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang bisa menerima zakat, karena semua orang kaya semua. Gak ada yang melarat, gak ada yang punya utang. Utang-utang, ngerti utang sampean? Wajah-wajah penuh. La ilaha illallah, Allahumma qdi duyunana ya Allah. Saudara-saudara kami kaum muslimin yang hadir di majelis ini ya Rabb, memiliki hati dengan Rasulullah, banyak yang terlilit hutang ya Allah. Mudahkan untuk membayar hutang ya Allah, mudahkan ya Rabb ya Allah, mudahkan ya Rabb ya Allah, agar membantu ibadah kami tenang ya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang adil ya. Dan beliau salah satu langkahnya di dalam memimpin kekhilafahan adalah menegakkan sholatul jamaah. Nggih, maksudnya nggih. Mungkin ampun jadi tahun depan hadir mulai lagi enggak? Katanya iya katanya. Ya, kita saksikan besok tahun depan. Ya,
Biasane pejabat niku nek arep dadi rajin ibadah, rajin hadir, tapi nek wis dadi wah larange pol niku prodadi ngoten niku prodadi ngen kula Semarang ketoke ya muga-muga Mas Yaya saged istiqomah, amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi pemimpin yang adil termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan nikmat dan senang. Maka siapapun kita yang menjadi pemimpin di keluarga, organisasi, termasuk menjadi pemimpin suatu yayasan, jangan semena-mena berbuat. Allah mengintai, Allah melihat, Allah mencatat melalui malaikat-malaikatnya. Tidak ada yang terlewatkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun terucap dari kita, tidak ada satu langkah pun kita berbuat melakukannya kecuali tercatat dalam catatan malaikat raqib atid. Maka siapapun menjadi pemimpin, yuk jadi pemimpin yang adil, yang baik, yang penyayang kepada rakyat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Saudara-saudara, termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, tidak kena panas, tidak kena repot, adalah seorang yang hatinya cinta masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, senang ke masjid, masya Allah ya. Masjid Taufik alhamdulillah setelah direnovasi tahun pinten Habib Hasan ya, kita doakan para habaib Habib Hasan dan semua para habaib panjang umur ya, bisa membimbing umat ya. Ini Habib cucu Nabi yang bisa menjadi contoh dan teladan ya. Ini sekarang lagi isu nasab rame, maka saya kasih pelajaran ilmu untuk kita semua ya. Jadi kalau kita itu membahas tentang anak cucu Nabi, kita harus paham secara institusi dan personalia. Institusi cucu Nabi yang namanya habaib itu harus dimuliakan sebagai institusi. Cucu Nabi itu pesan Nabi. Rasulullah pernah berpesan sebelum wafat, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian agar kalian takut kepada Allah. Jagalah keluargaku, jagalah keturunanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu institusinya begitu. Makanya mencintai keluarga Nabi itu wajib dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib. Dan keberadaan para habaib sebagai cucu Nabi tidak bisa dibantah lagi. Semua ulama dunia 180 ahli nasab dunia sudah mengesahkan di zaman ini, apalagi zaman sebelumnya. Dan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dari mulai zaman Imam Nawawi Banten, Syekh Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Baqi Hasyim Asy'ari, sampai semua ulama setelahnya yang mutaakhir, Mbah Kiai Maimun Zubair, guru kita semua, semuanya meyakini nasab habaib itu benar dan bersambung dengan Nabi SAW. Karena itu saya pesan, jangan ikut-ikut kelompok yang mempermasalahkan nasab keluarga Nabi. Sudah final, tidak perlu dibahas ya. Ini penting, jangan sampean terbawa tersesat dengan pemikiran-pemikiran semacam itu. Itu hanya satu proyek saja, sebentar nanti udah habis itu nanti ya. Kita harus mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, para masyayikh kita. Lah, kok ada Habib begini, ada Habib begini, itu urusan personalia ya. Ada Habib yang nakal ya, ada Habib yang mungkin kurang benar perilakunya ya, ada. Wong Habib itu enggak dijamin untuk maksum, enggak ya. Kita yang menghadapi yang salah dibenarkan ya, yang salah diluruskan, mohon maaf, yang salah diluruskan, yang lupa diingatkan, yang dia mungkin berbuat yang kurang baik, ayo kita nasihati agar menjadi baik. Tapi jangan kemudian kita menggeser kemuliaan para habaib sebagai cucu-cucu Nabi di dalam institusi kehabaiban mereka.
Ini perlu dijaga dan ini kewajiban orang alim untuk menyampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saya menyampaikan ini karena wajib saya menyampaikan. Rasulullah sudah berpesan, kalau apabila datang fitnah, sahabat-sahabatku dicaci maki, maka orang alim harus berkata menyampaikan ilmunya. Karena itu Bapak Ibu, ya, ulama kiai kompak, tidak bisa dipecah belah. Alhamdulillah, ini kita lihat sekarang di sini banyak ulama, banyak kiai hadir bersama kita. Ya, itu orang-orang yang membahas nasab tiap hari, kemudian narasi yang sudah penuh dengan kebencian, tidak lain mereka adalah memprovokasi untuk terpecah belahnya umat ulama dan terpecah belahnya habaib dengan kiai. Masih banyak tugas yang lain kita urusi. Ya, salah satunya bagaimana memakmurkan masjid. Masjid kita itu banyak yang kosong sholat jamaahnya, betul? Betul? Ini penuh kayak begini, maulid penuh seperti ini, sampai berapa? 4.000 yang hadir, ya, 4.000 bahkan lebih yang hadir, banyak yang hadir. Tapi kalau kita sholat nggak bisa menghidupkan, kita belum berhasil, saudara-saudara. Ya, ukuran kita berhasil bermaulid, kita setelah pulang bermaulid ini kita senang sholat jamaah, ngikutin sunnah Nabi SAW. Kanjeng Rasul nggak pernah ninggal sholat jamaah. Maka orang yang mengaku cinta Nabi, dia nggak pernah jamaah atau jarang jamaah, cintanya masih cinta mitasi, cinta mitasi. Bapak Ibu, ya, ayo cintakan diri kita kepada masjid, sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah. Ya, ini adalah termasuk golongan yang mendapat naungan. Saya sempurnakan biar cepat. Ya, kemudian yang keempat, orang yang sodakoh dengan rahasia. Ya, dia bersedekah saking rahasianya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sodakoh rahasia. Ya, sodakoh rahasia itu gampil. Orang yang merasa punya dosa besar kepada Allah, sekiranya dia itu takut kena azab, maka banyak sedekah rahasia. Kata Nabi, shadaqatus sir fi ghadabar rabb. Sedekah rahasia memadamkan murka Allah. Memadamkan murka Allah. Sedekah rahasia. Ya, kalau ada orang kita lihat dia kelihatannya butuh, kita tahu, berikan sedekah. Enggak perlu dia tahu, enggak perlu kita umumkan. Sedekah rahasia. Seperti kita majlis maulid ini, ada sebagian jamaah bawa dari rumahnya sedekah, ada makan, ada jajan-jajan disedekahin untuk yang lain. Ya, ada yang transfer kemarin ke panitia tanpa disebut namanya, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ini yang bagus, sedekah rahasia. Ya, tapi kalau sedekah rahasia yang banyak jumlahnya, itu lebih the best. Biasanya nek 200.000 hamba Allah, 100.000 hamba Allah, 10 juta haji, wah langsung dicuci. Ya, calon DPR, ya, betul, calon wali kota DPR. Ya, niku sedekah niku diumumke, gitu. Gitu. Lah sing lucu meh kok nek gak dadi sedekah ditarik neh. Aneh-aneh donya niku. Ya, ono sing sedekah karpet niku, mboten dadi karpet dijalone ke masjid niku. Masya Allah, kata Nabi, orang yang sudah kasih sedekah diminta lagi, itu seperti orang yang menelan muntahnya lagi. Gitu. Dia muntah ditelan lagi. Ar-raji'u fi hibatihi karraji'i fi qai'ihi. Orang yang meminta sedekahnya dikembalikan kepada dia gara-gara nggak jadi atau gagal dia nyalon, itu seperti orang yang menelan muntahnya sendiri. Na'udzubillahi min. Bapak-bapak, ibu-ibu, yuk semangat sholat jamaah. Ya, Habib Hasan dan semua para habaib, para kiai senang jenengan hadir di sini maulidan 12 hari. Masya Allah, 12 hari. Ya, ini yang paling beruntung, dapat barokah yang istiqomah 12 hari. Nah, sing hadir khataman tok untuk separuh tok. Ya untuk neng separuh. Ya toh? Ya beda, ada harga, ada rupa. Lah mosok sing rolas dina padha karo sing khataman tok gitu. Itu beda, nggak bisa sama, barokahnya beda. Pak calon wali kota ini untuk separuh tok iki. Tapi kalau tahun depan beliau jadi terus hadir 12 hari, lah kuwi tenan iki kok. Ya toh, entuke ya toh langsung sempurna itu barokah. Ya.
Jadi barokah yang kita harapkan bukan hanya barokah dunia. Dunia itu sudah katut nanti. Ya, satu hal penting. Orang Islam kalau agamanya bagus, dunianya katut bagus. Tapi kalau orang Islam agamanya jelek, dunianya kocar-kacir ikut jelek. Maka penting orang Islam itu menguatkan agamanya agar rizkinya itu oleh Allah dibikin baik dan insya Allah barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jangan sampai kita menjadi muslim tapi kita nggak mengamalkan keislaman kita. Ayo kita menjadi orang yang cinta masjid. Anak-anak kita ajak ke masjid, keluarga kita cinta masjid. Amin Allahumma amin ya rabbal. Oke, tinggal 7 menit. Kalau niku mau niat, mau itu saya hanya sampai 7:30. Jadi mungkin ono lepunjul prit ngoten gitu. Yang ke berikutnya sedekah rahasia sudah kita bahas. Yang kelima, orang yang bisa menahan fitnah dari godaan zina. Allah ya. Ada orang tergoda atau digoda oleh perempuan untuk berbuat zina. Padahal perempuannya ini perempuan yang kaya, cantik, tapi orang yang diajak ini dia bertakwa kepada Allah, berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Orang yang bisa menahan diri dari zina karena Allah, ini orang yang istimewa. Nek ana wong sing ngono kuwi, Pak, sampean diutang pirang miliar ndang njaluk dongane kabul niku. Ya, salah satu orang yang doanya kabul, orang yang bisa menahan diri dari fitnah wanita, atau wanita yang bisa menahan diri dari fitnah laki-laki. Ya, kadang-kadang kesempatan itu datang dan itu ujian, bukan rizqun bighairi hisab. Iya, kadang-kadang Allah menguji. Ya, ada satu kisah zaman dulu namanya wali misik. Wali misik ini dia malam-malam ibadah, singkat cerita, di tengah-tengah malam itu ada perempuan datang ke tenda mereka dalam perjalanan pergi haji. Si perempuan tadi bilang minta tolong. Apa minta tolong? Di rumah saya ada hajat, bisa minta tolong enggak? Karena dia terdorong kepingin nolong ke sana, sampai di depan pintu sudah mulai curiga, ini perempuan kok gelagatnya enggak beres. Sampai di dalam rumah, rupa-rupanya dikunci dan perempuan ini sudah bersolek, cantik luar biasa, dan sudah siap untuk berbuat apa yang diminta oleh si laki-laki dengan dia, apa yang dia mau. Allah, coba kalau kita entek repot jebol. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, dia merasa dipandang Allah, mudah-mudahan kita nggak kena fitnah semacam itu. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena kalau kita difitnah kayak gitu mungkin nggak selamat, kita nggak kuat mungkin. Ya, ini laki-laki ini dia berkata, oh dia cerdas, oh kamu pengen dengan saya, gampang, saya kan musafir, saya kan perjalanan, saya tak masuk kamar mandi dulu. Oh, merasa mendapat angin nih si perempuan. Akhirnya dia masuk kamar mandi, dia menekan perutnya, menekan perutnya dengan sekuat-kuatnya sampai perutnya sakit, sampai keluar kotoran dari dirinya, kotoran buang air besar walaupun sedikit. Kemudian itu dilaburkan ke seluruh tubuhnya. Memang bau, tapi ini satu-satunya cara selamat dari zina. Memang di hadapan manusia bau, tapi di sisi Allah wangi. Di sisi Allah wangi. Dilaburkan kotorannya ke tubuhnya sampai aromanya menyebar ke seluruh rumah. Ketika keluar dari kamar mandi, maka si perempuan teriak, marah-marah. Sampai diusir tuh laki-laki, pergi kamu, walaupun kamu laki-laki ganteng, kalau bau nggak ada yang mau gitu. Diusir. Diusir dia malah alhamdulillah tuh. Dia tapi setelah keluar tuh dia bau, aromanya nggak hilang-hilang. Wah, gimana caranya? Subhanallah, dia ketemu sungai yang jernih, dia mandi di situ. Ya, dia gosok, dia bersih, belum baunya belum hilang, masih bau. Mandi lagi, masih aroma yang nggak enak. Sampai berkali-kali mandi nggak hilang-hilang, sampai dia capek ketiduran. Di malam itu dia mimpi bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Nabi Yusuf pernah digoda oleh siapa? Zulekha, gitu. Ini bab cinta gitu, mapal gitu. Jamaah kula niku kula titeni loro. Angger wis bahas wong wedok melek. Karo ndonga ben utange kebayar, mesti melek. Kula titeni niku, Masya Allah gitu. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, "Assalamualaikum wahai fulan." "Waalaikumsalam." "Siapa engkau?" "Aku Nabi Yusuf." "Masya Allah, Nabi Yusuf. Dan kamu ya, luar biasa. Nah, engkau wahai Nabi Yusuf luar biasa. Bagaimana bisa selamat dari Zulaikha, godaan Zulaikha? Engkau bisa selamat dari godaan Zulaikha?" Kata Nabi Yusuf, "Engkau lebih hebat lagi. Kau bisa selamat dari godaan perempuan semalam itu. Taktikmu unik juga itu," katanya. "Wahai Nabi Yusuf, saya kepaksa karena saya nggak punya cara lain." Nabi Yusuf berkata kepada dirinya, "Hei hamba Allah yang baik, Allah telah mengganti kesedihanmu dengan keringatmu yang berbau wangi sepanjang hidupmu." Subhanallah, dia bangun tidur, Pak, aroma buruk di dalam tubuhnya yang tadi nempel udah hilang dan wangi keringatnya. Bahkan beliau kalau berjalan kemana-mana aromanya wangi, semerbak, nggak pakai parfum, wangi terus, sampai dikenal sebagai wali misik. Ada makomnya di Syria ya, kapan-kapan ke sana bayar dewe, kiai kon bayari gitu. Wali kota kon bayari. Terus niku cerita bagaimana yang namanya ketakwaan itu membawa keberkahan. Saudara, saya singkat lagi. Kemudian termasuk orang yang nanti dilindungi oleh Allah di hari kiamat ya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, jenengan kula tresnani karena Allah. Ya, dan jenengan cinta saya karena Allah. Ngene apa nggih? Kita pengajian di sini karena Allah. Apakah ada pembagian kaos? Nggak ada kan? Kalau ada pembagian kaos, saya pengausan. Lalu dikasih haji-haji namanya pengajian. Ya, jadi kita kumpul di sini karena Allah. Kita banyak saling nggak kenal. Siapa namanya nggak kenal? Dari mana nggak kenal? Kok bisa enak kumpul? Karena Allah. Karena niatnya semua karena Allah, jadi nikmat majelis kita. Alhamdulillah. Insya Allah. Pokoknya kalau duduknya karena Allah, saling mencintai karena Allah, itu nanti di hari kiamat nyambung. Sampai Rasulullah cerita, ada dua orang di dunia yang saling bersahabat di dunia bareng-bareng karena Allah, ke masjid bareng karena Allah, ke pengajian bareng karena Allah, nggak karena urusan dunia, nggak karena urusan bisnis, saling mencintai karena Allah. Di hari kiamat satunya mau masuk surga, berhenti depan pintu surga, wakaf. Malaikat bilang, silakan masuk surga wahai hamba Allah, sudah terbuka pintu surga untukmu. Dia bilang, saya nunggu teman saya. Malaikat berkata, temanmu nggak bisa masuk bareng dengan kamu karena dia punya dosa-dosa, dia ada di neraka, harus dicuci dulu, dibersihkan dulu, nanti dia akan masuk surga pada saatnya. Dia bilang, enggak, saya nunggu teman saya kepingin masuk surga bareng dengan dia. Allah melihat kejadian itu, berkata kepada malaikat, hai malaikat, kenapa hambaku itu enggak masuk ke surga? Malaikat menjawab, ya Rabb, hambamu ini dia menunggu temannya yang dahulu di dunia dia cintai karena Allah, runtang-runtung karena Allah. Temannya itu, saudaranya itu, sahabatnya itu di neraka, ya Rabb. Apa kata Allah? Ambil ini saudara-saudara. Di zaman sekarang jarang orang saling mencintai karena Allah, karena tahu nilainya. Ambil kesempatan hadis ini saudara-saudara. Ini hadis sahih. Kata Allah, ajak dia pergi ke neraka dan keluarkan itu temannya dari neraka dengan syafaat dia sampai masuk surga bareng dengan dia. Maka orang yang soleh tadi pergi ke pintu neraka, kemudian berkata, saudaraku, temanku fulan keluarkan dari neraka, aku kepengen dia masuk surga bareng dengan aku. Maka dikeluarkan temannya dari neraka, disyafaati oleh temannya tadi. Allahu Akbar. Kalau mau berteman Pak, cari yang kayak gini nih, yang bisa nyelamatin kita di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ya Allah, niatkan kita di sini bersaudara karena Allah, ya, kita saling berteman karena Allah.
bermaulid 12 hari ini karena Allah, kita saling senang karena Allah, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita di surga nanti bertemu lagi, kita di surga saling menolong, di akhirat saling menolong insya Allah, amin Allahumma. Orang-orang yang soleh di antara kita menolong kita yang banyak dosa, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ya, ini semua adalah keberkahan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur dengan wujudnya Rasulullah, bersyukur dengan lahirnya Rasulullah, bersyukur dengan adanya Islam adalah salah satu syiar Islam yang besar. Ya, saya akhiri, ya, majelis ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah masuk di dalam kamar beliau di Madinah, mendengar ada beberapa orang di Masjid Nabawi itu saling ngobrol. Rasulullah keluar menemui mereka yang sedang ngobrol-ngobrol itu. Kemudian Rasul berkata, kalian kumpul ngobrol? Iya ya Rasulullah, kami ngobrol ya Rasulullah, kami bicara-bicara, bincang-bincang. Apa yang diobrolkan? Kata Rasulullah. Mereka jawab, ya Rasulullah, kami ngobrol menceritakan kisah zaman jahiliyah, kemudian zaman Islam. Dulu kami jahiliyah nyembah patung, nggak kenal Allah. Ada jenengan diutus oleh Allah, kita kenal Allah, alhamdulillah. Kami cerita itu. Dulu kami ini berbuat jahiliyah yang betul-betul jahiliyah, membunuh anak kami berbuat zina, kami macam-macam maksiat kami lakukan. Tapi setelah datangnya hidayah Islam, kau bimbing kami ya Rasul, kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang kami ceritakan. Kami senang ya Rasulullah mendapat nikmat Islam, kami senang ya Rasulullah mendapat ajaranmu yang mulia ini. Rasulullah mendengar jawaban mereka, beliau menimpali, benar kalian duduk untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam? Iya ya Rasulullah. Benar kalian duduk untuk bersyukur atas nikmat wujudnya Islam, ajaran Islam? Iya ya Rasulullah, kami duduk untuk bersyukur nikmat Islam yang kami terima dari Allah melalui yang panjenengan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah membanggakan nama-nama kalian di langit di hadapan para malaikatnya. Dibanggakan namanya di hadapan para malaikat di langitnya Allah. Maka kalau kita duduk di sini dalam rangka bersyukur atas wujudnya Nabi SAW, atas wujudnya Islam dan ajaran Islam, nama kita satu persatu sudah disebut di langit di hadapan para malaikat, dan itu suatu kemuliaan, satu tanda insya Allah semuanya min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah, amin Allahumma amin ya rabbal Allahumma ya rabbana ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha menatap setiap isi hati di antara kami, dan Engkau maha melihat setiap niat dari hati, di setiap hati kami. Engkau maha mengetahui semua hajat kami yang ada di majelis ini ya Rabb ya Allah. Kami mengajukan nama Nabi-Mu yang termulia. Kami enggak punya amal, kami enggak punya ibadah yang kami ajukan, kami enggak punya apa-apa ya Rasulullah ya Allah. Kami mengajukan nama Rasul-Mu termulia. Maka demi Nabi Muhammad kekasih-Mu yang kami hadir di sini, demi memuliakannya, demi memperingati hari kelahirannya, ya Rabb, tidak satu pun dari kami keluar kecuali telah Kau ampuni dosanya ya Allah. Ya Rabb, tidak satu pun dari kami keluar kecuali sudah Kau tulis hajat-hajatnya terkabul ya Allah. Demi Rasul-Mu Muhammad ya Rabbi Allah, tambahkan di hati kami rasa cinta kepada Nabi-Mu Muhammad, dan layakkan kami suatu saat kami bisa mimpi Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Ya Rabb ya Allah, sebelum datangnya ajal kami, menjemput kematian kami, ya Rabb, berikan kami nikmat mimpi Nabi-Mu Muhammad ya Rabb ya Allah. Ya Rabb ya Allah, arina ya Allah, warja wajah Rasulika Muhammad ya Rabb. Berikan kami semua kemuliaan ya Rabbi Allah, bisa mimpi Rasul-Mu Muhammad ya Rabbi Allah. Karena telah mendapatkan satu bisyarah, orang yang mimpi Rasulullah maka meninggalnya husnul khatimah. Ya Rabbi Allah, berikan kami kenikmatan mimpi Rasulullah, dan layakkan kami menjadi orang yang ahli salawat kepada beliau, yang ahli menghidupkan sunnah beliau, yang berjuang berkorban untuk ajaran beliau, yang membela kehormatan beliau ya Arhamar Rahimin. Dan Engkau maha tahu ya di antara kami yang datang memiliki hajat duniawi ya Rabbi Allah. Apabila hajat-hajat duniawi itu membantu akhirat, maka mudahkan semua hajat kami ya Rabbi Allah.
Ya Rabb, ya Allah, dunia adalah milikmu, akhirat milikmu. Jangan kau kecewakan hamba-hambamu yang datang demi cinta nabimu ya Rabb, yang punya hajat apapun hajat-hajatnya dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam saudaranya. Ya Rabb, taqabbal hajatina, اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا كلها بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم مع العافية والسهالة والجمالة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Dan permintaan kami yang lainnya Allah, berikan kami semua yang hadir ini panjang umur ya Allah, dalam taat, dalam sehat ya Rabb, bisa ketemu tahun depan lagi dengan majlis-majlis yang mulia ini, agar kami bertambah cinta Nabi, agar kami bertambah lagi menghidupkan sunnah Nabi ya Arhamar Rahimin. Dan tebarkan berkah-berkah majlis ini kepada keluarga kami ya Allah. Yang sakit kau berikan sembuh ya Allah, yang sakit kau berikan sembuh ya Allah, yang sakit di antara kami atau keluarga kami kau berikan sehat, sembuh dari semua penyakitnya zahir batin ya Rabb. Di antara kami yang memiliki hajat dalam keluarganya, anaknya, putrinya, ya Allah, berikan kepada mereka jodoh-jodoh yang saleh dengan segera, dengan baik ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Dan berikan kepada kami semua ya Rabbi Allah kenikmatan untuk bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa pergi umrah atau haji ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Dan berikan untuk Semarang ya pemimpin yang baik, yang membawa kebaikan bagi umat Islam, yang membawa kebaikan bagi rakyat Semarang, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulmu, yang bisa melazimkan sholat jamaah untukmu ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, jauhkan kami dari pemimpin yang merusak, jauhkan kami dari pemimpin yang pembohong. Jadikan kami orang-orang yang insya Allah di dunia dan akhirat berkumpul dan bersama orang-orang yang jujur. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Ya Rabb, berikan kepada kaum wanita kami di rumah-rumah kami ya Rabb, di kantor-kantor kami ya Rabb, kehormatan mereka terjaga ya Allah. Ya, jadikan anak-anak putri kami terjaga ya Rabb auratnya. Jangan sampai anak-anak kami menjadi orang-orang yang membuka auratnya dengan gampang ya Allah. Jadikan mereka terjaga seperti mutiara yang mahal ya Rabb ya Allah. Dan jadikan mereka orang-orang yang cinta ilmu, senang kebaikan ya Rabb. Dan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin. Berikan balasan yang sebanyak-banyaknya ya Allah, pahala yang sebesar-besarnya ya Allah, keberkahan yang sebanyak-banyaknya ya Allah. Semua yang ikut maulidan 12 hari di Masjid Taufik ini ya Rabb, dan yang bersedekah, yang infak, kau berikan hartanya berlimpah ruah ya Rabb. Tambah keberkahan ya Rabb ya Allah. Yang mendukung dengan tenaga, dengan suara, dengan apapun juga, berikan kepada mereka hajat-hajat mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya Allah, kirimkan dari majlis ini ya Allah pahala, cahaya yang tak terhingga kepada arwah orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang telah di alam kubur ya Rabb. Berikan mereka senang ya Rabb. Jangan sampai orang tua kami di alam kubur tersiksa ya Allah ya Rabb. Demi Rasulmu Muhammad dan demi kehadiran kami di majlis ini, dengan niat cinta Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, kami mohon ya Rabb, dengan syafaat Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah, berikan orang tua kami di alam kubur mereka kenikmatan dan kebaikan, kesenangan ya Allah ya Allah. Hindarkan mereka dari siksa kubur, dan apabila saat datangnya kami menyusul mereka, berikan kepada kami husnul khatimah dan perkumpulan yang indah dengan orang tua kami, guru-guru kami di alam kubur, dalam keadaan kau ridhai, kau ampuni, kau sayangi, dalam alam-alam yang indah, yang surgawi ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatul qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kuntur dari majelis ini membawa kegembiraan dan tebarkan kasih sayang kepada keluarga kita. Ini hari kebahagiaan, hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, dan kita sebarkan salam, kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua insyaallah dalam keberkahan Allah selalu. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya pribadi saya, Habib Hasan, dan semua para habaib, para kiai, ya, apabila ada kekurangan, kesalahan, dan juga panitia Masjid Taufik, semua takmir, memohon maaf dari semua jamaah. Insyaallah semuanya dalam kebaikan dan keridhaan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.